صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati guru kita Bapak Ustaz Andi Ramadan. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan. Bapak Ibu jamaah salat siang subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Iman Islam dan iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, Ibu jamaah sekalian, seperti halnya biasa setiap Selasa pagi hari ini 1/2025 saya sampaikan bermanfaat bagi khususnya bagi Bapak Ustaz dan tentunya bagi kita semua, dan kita mudah-mudahan ilmu yang akan didapat ini dapat direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita memulai pengajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah, yang mana kiriman surat Al-Fatihah ini ditujukan kepada saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya dan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fatihah juga kita niatkan untuk rahmatullah, mudah-mudahan kita senantiasa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakati syekhina al masyriq wal maghrib khususan bil barakah wal karam syekh Abdul Qadir Jailani syekh Muhammad syekh hadratul imam syekhina al karam syekh Abdullah Mubarak وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذه البلاد. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Baik para bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus TKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan istiqomah menjalani tugas istiqomah dalam melayani umat. Para bapak dan saudara-saudaraku, jemaah salat subuh, kajian kali ini saya agak sedikit
bukan menyimpang ya, beralih ke kajian tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 82 menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Bedui itu berkata, kami telah beriman. Jadi dimaksud orang Arab Bedui ini mereka yang pada saat itu belum terlalu lama masuk Islamnya, belum mendarah daging keimanannya, sebenarnya begitu. Tapi tiba-tiba saja orang Arab Bedui itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, melainkan tetapi katakanlah olehmu, perintahkanlah oleh Allah kepada Rasulullah untuk mengatakan ini kepada Arab Bedui tadi, aslamna, kami telah tunduk. Dijelaskan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, ke dalam kolbumu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi enggak sembarangan menyatakan keimanan sebelum dia keimanan itu merasuk di dalam kolbu, mewujudkan sikap ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan. Jadi nggak sembarangan bilang saya telah beriman. Dalam beberapa kesempatan saya pernah menjelaskan tentang hierarki, bukan hierarki ya, tahapan seorang muslim itu bagaimana awalnya dia muslimun, lalu menjadi mukminun, kemudian menjadi muttaqun atau muttaqin, ya terus menerus sehingga semakin tinggi, semakin lagi menjadi muqarrabin. Pernah itu ya. Terkait iman, ya ada beberapa klasifikasi tentang keimanan itu sendiri. Ada yang disebut dengan iman yang tertolak. Nah, ini yang paling rendah. Ya. Itu adalah imannya orang-orang munafik. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keimanan, tapi di belakang Rasul menusuk Rasul, menggibahi Rasul, membuli Rasul. Itu ada tuh kaum kafir Quraisy yang begitu. Di Madinah makin banyak lagi. Ngaku iman kepada Allah, kepada Rasul, diajakin perang di belakang. Nah, di barisannya barisan belakang. Terjadi pada saat
akan ada perang Badar. Dengar kaum kafir Quraisy jumlahnya lebih banyak dari mereka, mereka mundur. Itu. Nah, ini iman orang munafik. Di depan A, di belakang B. Itu, ya. Jangan sampai nih kita ada di tahapan yang ini. Yang kedua, iman yang masih bergantung, yakni iman para ahli bid'ah. Itu. Imannya masih mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah, kata orang Sunda, tuturut biung, taklid buta, itu ya, taklid buta, nggak pakai ilmu, nggak bisa membedakan apakah ini memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan, atau oleh para pewaris Rasulullah, yakni para ulama. Kalau dia punya dasar, ya, artinya dia beramal itu ada rujukannya. Ini ya. Nah, ini masih banyak ada di kalangan umat Islam. Selanjutnya adalah iman yang terkabul, yakni imannya orang-orang yang beriman sesungguhnya. Al-imanul maqbuli atau al-imanul maqbulu, iman yang terkabul. Insyaallah, mudah-mudahan kita ada di tahapan yang ini, yang keimanannya itu benar-benar dibenarkan atau dilaksanakan oleh amal kita, ya, diikrarkan oleh kolbu kita, diucapkan oleh lisan kita. Antara rasa, cipta, dan karya sejalan. Di luar iya, di belakang iya, gitu. Nggak ada kemunafikan di dalam diri. Mudah-mudahan kita istiqomah di sini, ya. Mudah-mudahan. Selanjutnya adalah iman yang terpelihara, yakni imannya para nabi. Dan tingkatan-tingkatan berikutnya para rasul. Dia terpelihara imannya, tidak bergeming walaupun banyak problematika, tetap taat kepada Allah, ya. Taat menjalani risalahnya. Walaupun problemnya banyak, walaupun ujiannya luar biasa. Ujian para nabi itu, Pak, saudara-saudara sekalian, itu lebih berat dibandingkan orang-orang biasa. Kita lihat Rasulullah Muhammad SAW sejak kecil udah diuji. Dalam kandungan usia 6 bulan ayahnya meninggal dunia, yatim di dalam kandungan. Besar dikit, umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya, sebatang kara beliau. Dipelihara oleh kakeknya, Abdul Muthalib. 3 tahun kemudian meninggal pula kakeknya, benar-benar sebatang kara. Tidak ada kasih sayang orang tua yang benar-benar orang tua. Namun masyarakat di sekitarnya menyayangi beliau Rasulullah Muhammad SAW karena beliau menunjukkan akhlak yang mulia sejak beliau kecil. Meningkat remaja, beliau banyak dititipi oleh orang-orang barang-barang mereka ketika mereka akan berdagang. Dikasih amanah oleh mereka. Dan amanahnya itu benar-benar dijalankan dengan baik. Sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Orang yang amanah. Itu.
Luar biasa. Para nabi yang lain pun demikian. Nabi Nuh alaihi salam, usianya panjang, Pak. Kita umur 100 tahun udah osteoporosis udah banyak, Pak ya. Jangankan 100 tahun, umur 70, 60, 70 udah mulai kelihatan. Beliau Nabi Nuh alaihi salam umurnya berapa? Hampir 1000 tahun ya. 950 tahun. Kalau sekarang umur 950 tahun kayak mana ya? Udah tinggal tulang belulang kali ya. Memang orang zaman dulu panjang-panjang usianya. Nggak tahu. Ya Allah, selain Allah yang memang berkehendak, tapi bisa saja karena ya makanan kan belum ada yang mengandung kimiawi ya. Sudah masih sangat original. Makan dari sekitaran alam yang ada, buah-buahan, tumbuhan, dan itu belum banyak industrialisasi. Dan orang, karena memang orang belum terlalu banyak. Umur panjang tapi yang ngikutin sedikit. Cuma 40 pasang orang. Berarti ada 80 ya, 40 pasang itu. 40 pasang. Dan itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun apa? Kapal besar yang bikin orang-orang pada bingung. Ini ngapain itu Nuh naik turun gunung bikin bangunan apa bikin apa itu. Akhirnya beliau dibully, dilecehkan oleh masyarakat sekitar di kaki gunung. Yang beriman kepada Nabi Nuh ngebantuin Nabi Nuh alaihi salam. Sampai waktunya tiba, Allah Subhanahu wa taala bilang kepada seluruh 40 pasang orang yang mengikutinya untuk apa? Untuk naik ke perahu besarnya itu dan suruh dibawa tiap pasangan spesies binatang. Tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala turunkan badai, bukan hanya hujan tapi badai, Pak. Hujannya itu dari langit, air dari bawah, semuanya keluar, muncul air yang kemudian ketinggian airnya itu demikian besar. Allahu a'lam, mungkin kalau kita lihat posisi, kalau kita hadir pada saat di Aceh ketika tsunami datang, atau ketika kemarin di Denpasar, Bali, ketika banjir bandang datang, nggak bisa diperkirakan itu air tiba-tiba saja besar. Kemungkinan itu baru 1/sekiannya posisi ketika Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya mengalami banjir besar itu. Dan banjir besarnya itu ke seluruh dunia, Pak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saking entah itu murkanya Allah Subhanahu wa taala atau apa itu. Nah, itu problem yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Belum lagi nabi-nabi yang lain yang kita kenal dalam surah. Nabi Ayub alaihi salam, Masya Allah, penyakit kulitnya itu sampai yang tadinya istrinya banyak itu cuma satu yang setia kepada beliau, merawat beliau. Saking sobarnya beliau, Pak. Nggak tahu kita sobar apa enggak dengan penyakit. Ya, tapi begitulah Nabi Ayub alaihi salam yang sangat sobar dengan penyakit yang dialaminya. Ini keimanan para nabi itu benar-benar istiqomah. Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun menegur ketika ada keimanan seorang nabi yang Nabi itu merasa marah dengan umatnya karena tidak diweroin, kata orang Betawi, sama umatnya. Lalu beliau nyebur ke laut, dimakan sama ikan paus. Namanya Nabi Yunus alaihi salam. Tapi sebegitupun Nabi Yunus akhirnya sadar. Ya, lalu beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya la ilaha illa anta innaka betul ya. Tadi mah Nabi Adam ya. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu Nabi Yunus alaihissalam. Banyak lagi. Jadi iman para nabi ini benar-benar terpelihara, Pak. Nabi Isa alaihissalam beliau banyak dibuli oleh masyarakat sekitar. Ibunya dihina, dirinya pun dihina. Itu. Tapi Allah memelihara beliau. Masya Allah. Itu ya. Nah terakhir iman yang sudah menjadi tabiat, yaitu iman para malaikat. Imannya para malaikat itu benar-benar sudah dari sononya memang. Malaikat tuh nggak pernah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. Oke. Lalu ada pembagian iman menurut istilah. Yang terendah adalah iman taklidi. Iman ikut-ikutan. Kelihatan, Pak? Kalau nggak kelihatan, kita rubah dulu hurufnya. Yang pertama adalah iman taklidi. Iman ikut-ikutan, dasar keyakinan yang didapat dari warisan nenek moyang tidak akan bertahan lama jika dihadapkan pada cobaan dan goncangan yang meragukan kalbunya, meragukan hati nuraninya. Kenapa? Nggak kuat, nggak punya argumentasi. Sehingga kemudian ketika ada yang mengiming-imingi harta untuk meninggalkan keimanannya, mudah dia tinggalkan keimanan. Di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek lah, itu jarang terjadi. Tapi mungkin masih ada. Tapi di kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur masih banyak yang begitu. Apalagi kalau wilayahnya itu benar-benar sumber daya alamnya sangat rentan, sehingga tidak mampu hidup dari sumber daya alam yang ada. Apa yang terjadi? Diiming-imingi dengan ekonomi, ya, kawin campur, mengakibatkan terjadi keluarga yang banyak menganut agama yang berbeda. Hari ini Islam, besok bisa jadi non-Islam. Saking mudahnya berpindah karena nggak punya keyakinan yang kuat. Apa nggak ada kiai? Ada, tapi nggak didengar. Itu. Nggak pernah tunduk dan patuh dengan petuah-petuah para kiai yang ada. Karenanya penting tuh Pak, kita mendidik anak kita, mentarbiyah anak cucu kita sejak dini untuk yakin terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik, waktu peristiwa runtuhnya mushola Al-Khazini, kita saksikan anak-anak santri yang kuat menahan penderitaannya itu, ketika ditawari minum oleh rescue, oleh SAR, jangan saya dulu Pak, tuh sahabat saya dulu di bawah yang kehausan.
sementara dia juga membutuhkan minum. Itu kan didikan yang luar biasa, Pak. Ketika dia bisa diangkat, ada seorang anak, ya, harus diamputasi kakinya. Keimanannya bilang apa? Nggak apa-apa, yang penting aku masih bisa ketemu ibu. Allahu Akbar. Sekecil itu sudah punya prinsip yang sangat kuat terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tarbiyahnya terus-menerus dicontohkan oleh sesepuh-sesepuhnya, dicontohkan oleh para kiai. Kalau nggak ada contoh dari orang tua, nggak ada contoh dari sesepuhnya, maka mudah sekali dia berpindah keyakinannya. Nah, ini yang disebut dengan iman taklidi. Selanjutnya adalah iman istidlali, iman yang muncul setelah ada pembuktian dalil-dalil. Jika tidak ada bukti-bukti berupa dalil, keimanannya akan berubah. Menariknya, kita yang sejak kecil, sejak dilahirkan oleh ibu kita, iman kita itu iman yang turun-temurun. Betul ya? Sehingga diajarkan oleh orang tua kita, kita sholat, ya sholat. Itu kan? Kita puasa, ya puasa. Kita keluarkan zakat, ya keluarkan zakat, tanpa harus mencari argumentasi yang jelas. Itu. Bahkan pengetahuan kita tentang agama menjadi kalah oleh mereka yang berkonversi setelah ada kedewasaan dan ada muncul pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh setelah dia mencari bukti-bukti yang jelas. Argumentasi-argumentasi yang jelas. Sehingga tidak jarang kemudian ada orang yang baru berkonversi ke Islam setelah usia dewasa atau setelah menuju kematangan tertentu, justru ilmunya lebih banyak dibandingkan kita yang dari kecil udah Islam gitu. Kenapa? Karena ini bagian dari iman istidlali. Ya. Iman muncul setelah ada pembuktian dalil-dalil. Ya. Paham dia. Dan kuat argumentasinya. Contoh terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Pak Wagiran ada tamu. Salman Al-Farisi tadinya menyembah api karena hidup di Persia, maka disebut Farisi. Persia itu bukan Paris, bukan. Paris itu bukan Paris, tapi Persia. Persia itu Iran dan Irak sekarang. Penyembah ini api. Orang tuanya menyembah api. Suatu saat diperintahkan oleh orang tuanya membeli sesuatu, dia keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, dia lihat kok ada orang-orang yang masuk ke sebuah gedung, lalu kemudian bernyanyi dan segala macam, sedang beribadah. Itu. Dia lihat teman-teman kita Nasrani sedang ibadah, dia tertarik masuk ke sana. Itu. Lalu kemudian cari kejelasan, nanya-nanya dia. Memang orangnya kritis Pak Salman ini. Akhirnya ngikut kepada para rahib di sana, lalu berkonversi menjadi Nasrani. Lama mengikuti itu, istilahnya kalau dia lagi belajarnya banyak sekali Pak, sampai ke tingkat tertentu dia banyak bertanya terhadap pembuktian keesaan Tuhan. Sampai pada posisi tertentu nggak ada rahib yang mampu menjawab pertanyaan dia. Ada rahib yang kemudian menyatakan, coba kamu pergi ke wilayah timur. Itu kan kalau Persia itu adalah sebelah baratnya, ke sebelah barat, ya. Jadi Persia itu sebelah timurnya Madinah. Gitu. Lalu berkelana lah beliau
sampailah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan singkat cerita beliau berikrar bersahadat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu karena beliau mencari pembuktian dengan jelas. Argumentasinya argumentasi yang mana? Yang menumbuhkan keyakinan dan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Selanjutnya adalah iman dzati. Cerminan dari hati nurani yang telah terbiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, mengamalkan sepenuh hati nuraninya sesuai dengan syariat, dan tak ada yang mampu menggoyahkan. Gitu ya. Ini udah kuat, kukuh ini mah, nggak bisa digoyang-goyang lagi nih. Insyaallah imannya diantara imannya para jamaah Masjid Nurul Hidayah. Insyaallah. Ya. Tidak akan tergoyahkan. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Abul Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri. Hadatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyuhti'ahu wa annama ahta'ahu lam yakun liyusibahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba dianggap beriman hingga ia beriman kepada atau dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Ini nih. Pertama nih. Diberi kondisi baik, dia tetap beriman. Atau saya sebaliknya, diberi kondisi buruk, dia sangat beriman kepada Allah, apalagi diberi kondisi yang baik. Ya. Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, suruh balik lagi ke keyakinan menyembah berhala. Tapi Bilal bin Rabah di tengah terik matahari, beliau telentang, sementara punggungnya menempel kepada permukaan pasir yang panas, tangannya diikat keduanya, ditelentangkan, kemudian kakinya pun diikat, disuruh mengakui kembali beriman kepada berhala. Apa jawaban Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dia nggak mau mengakui Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kondisi buruk saat itu, Pak, sedih, perih, sakit. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak yang ada pada saat itu apakah akan tetap mempertahankan keimanannya atau enggak. Itulah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Belum sahabat-sahabat yang lain yang ketika orang tuanya tidak mengakui lagi dia sebagai anaknya, diputus hartanya dari orang tuanya gara-gara dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Pak. Ya. Beriman kepada takdir Allah baik maupun buruk. Saat ini lagi ditimpa masalah, susah nih, solusinya nggak ada. Anak belum makan, nggak ketemu rezeki hari ini. Mana cara? Ada barang orang, ini nggak ada yang punya tuh kayaknya. Nggak ada yang punya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngaku. Diembat. Nah, mulain tuh tergoda. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hatta ya'lama
annama asabahu lam yakun liyuhti'ahu wa annama ahta'ahu lam yakun liyusibahu. Hingga ia mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpanya pasti akan menimpanya, dan apa yang ditakdirkan tidak menimpanya pasti tidak akan menimpanya. Kuat keyakinan seperti itu. Maka saya sering berdoa dalam doa itu, Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki ada, maka ada. Allah kehendaki terjadi, maka terjadi. Jika tidak Allah kehendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Maka ingat dengan itu, kita menjadi lebih tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap tingkah dan laku kita di alam ini sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Sudah Allah terapkan itu. Ya. Masya Allah, ya. Sudah terjadi, sudah ada catatannya dari sana. Hatta kita duduk di sini di masjid ini pun hari ini, detik ini sudah ada catatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ada di hadapan saya dan bapak-bapak melihat saya hari ini lagi ngapain, itu udah ada catatannya. Itu ya, Masya Allah. Oke. Nah, bagaimana kunci suksesnya orang yang beriman diterapkan oleh Allah dalam firman-Nya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. yakni orang-orang yang dalam salatnya bisa khusyuk. Susah nih Pak. Khusyuk itu nggak bisa konstan. Dia sangat dinamis. Saat takbiratul ihram dia bisa khusyuk. Selepas takbiratul ihram, berai kabayang sadayana anu teu diingetna. Yang tadi nggak ingat jadi ingat semuanya. Terus setelah takbiratul ihram tuh. Karena syaitan, waktu kita bahas kemarin hari Minggu ya, hari Ahad, tentang azan. Syaitan itu ketika azan dikumandangkan, dia kabur terkentut-kentut. Maka kalau orang nggak beriman ketika azan dikumandangkan, dia tutup telinganya. Kenapa? Karena dalam kolbunya ada iblis, ada syaitan laknatullah. Dia abaikan suara azan. Kalau orang beriman suara azan ada, dia ikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ikutin orang beriman. Kalau nggak beriman, dia lagi main game, terusin main gamenya. Selesai ajian pun boro-boro doa. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Ya, orang-orang beriman tuh begitu. Ya. Khusyuk dia dalam sholat. Kembali, ketika azan selesai, dia datang lagi. Orang yang lagi sholat 2 rakaat qobliyah digoda oleh syaitan. Ketika iqamah berkumandang, dia kabur lagi. Itu. Iqamah selesai, dia datang lagi. Takbiratul ihram tuh jamaah sholat. Dibisikin sama dia tuh ingatan-ingatan yang lain yang dia tidak ingat sama sekali. Yang tadinya hilang kuncinya ketika dalam sholat ketemu sama dia, kuncinya ditaruh di mana? Ketika uangnya yang baru diterima dari bosnya, dia lupa taruh di mana sebelumnya. Dalam sholat dia ingat. Oh iya tuh, tadi tuh ditaruh di situ tuh. Itu. Kenapa? Ya itu syaitan.
memberikan was-was kepada kita semua. Ya, makanya kita jarang dapat khusyuan karena khusyuk tadi nggak istiqomah khusyuknya. Ya, itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, yang kedua adalah menjauhkan diri dari yang tidak bermanfaat. Ini keberuntungan orang beriman, menjaga dirinya dari ghibah, menjaga dirinya dari nongkrong, udah nongkrong lalu kemudian muncul kalimat-kalimat yang menggibahi orang lain, membuli orang lain. Kalau udah kumpul 2 atau 3 orang ngopi sambil ngerokok, ya udah semuanya dibahas. Yang bukan bagiannya juga langsung dibahas oleh dia. Ngomongin orang, menghina pemerintah dan lain-lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang menunaikan zakat. Saya percepat ya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dia jaga kemaluannya, pelihara kemaluannya. Menarik, fenomena saat ini mulai muncul di media-media sosial. Ada orang yang ngaku sebagai pemimpin-pemimpin agama tetapi akhlaknya bobrok. Naudzubillah. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Khusus kepada auma malakat aimanuhum, karena perbudakan sudah tidak ada di dunia ini, maka tidak ada nih auma malakat aimanuhum di zaman modern seperti ini. Adapun ART di rumah itu jangan dianggap sebagai malakat aimanuhum. Ya, karena mereka bukan diperbudak, mereka ada transaksi tenaga mereka kita pakai dan kita harus bayar tenaga mereka. Jangan dianggap sebagai malakat aimanuhum. Ya, itu. Nah, terhadap istri sih boleh antum menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Hunna libasul lakum walakum libasul lahun. Itu kan kata Allah. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Sah, halal. Ya. Teman-teman saya di Kementerian Agama itu jago menghalalkan yang haram. Siapa, Pak? Penghulu. Menghalalkan yang haram. Ya. Hubungan-hubungan yang tadi dekat antara calon-calon pengantin yang tadinya haram, berdekatan itu kan nggak boleh sebelumnya gitu kan. Tapi setelah akad nikah, setelah ijab qabul, maka menjadi halal mereka berdua. Itu ya. Jadi walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kemaluan. Fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Siapa yang mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Jadi orang beriman itu yang tepati janji. Selalu menepati janji. Ketika dijanjikan karena punya utang, dibayar utangnya. Ngomong orang beriman minjem ke Baitul Mal. Minjemnya kayak orang apaan tahu. Ya, ngerengek-rengek, nangis-nangis segala macem. Sampai kita kasihan pengurus gitu kan. Giliran harus dibayar, tar besok. Hati-hati loh Pak yang punya utang nggak dibayar-bayar, jadi tagih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhirat. Ya. Tertunda dia, harusnya masuk surga gara-gara utangnya belum
dibayar. Ya, kalau orang beriman ada utang, tunaikan Pak. Ya, tunaikan utang itu. Masya Allah, berat Pak menanggung hutang itu. Oke, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang selalu ngaraksa karena salatnya, menjaga salatnya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nah, ini kurang alif ya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya. Jadi orang beriman itu akan sukses kalau dia khusyuk dalam sholat, senantiasa bermanfaat hidupnya bagi orang lain, punya prinsip saya jadi lupa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, itu ya. Dia tunaikan zakat, dia jaga kemaluannya, dia tepati amanah dan janjinya, gitu ya. Dan dia memelihara sholatnya, gitu ya. Ini kunci sukses orang yang beriman. Demikian saya rasa cukup tentang keimanan. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo silakan, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Banyak yang mengomentari tentang kebijakan penguasa. Nah itu masuk kategori hibah bukan, karena argumennya kita mengomentari kebijakan publik. Ya. Baik. Karena kenapa? Karena kita juga dihadapkan masalah, ada sebuah hadis yang mengatakan kalau kita melihat kezaliman lalu kita diam, Ya. itu juga tidak bagus. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya. Oke. Baik. Orang yang cerdas ketika dia mengomentari kebijakan-kebijakan publik adalah kritik yang membangun, tidak terjebak dalam debat kusir. Kalau sudah debat kusir, itu maksudnya kepada gibah, ngomongin orang lain. Tapi kalau masuk kepada kritik yang sifatnya terstruktur membangun, nah itu adalah sebagai bentuk nasihat, ya, dan langsung ditujukan kepada orangnya, bukan melalui sesuatu yang orangnya goib gitu istilahnya, sampai dia nggak tahu, gitu ya. Tujukan langsung. Nah kan ada saluran-saluran yang masuk dan bisa didengar atau diperhatikan oleh orang-orang itu. Contoh, kalau kebijakan publiknya adalah berupa undang-undang, berarti kita harus masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat, lakukan rapat dengar pendapat di situ, dan itu benar-benar nasihat di situ, benar-benar kritik. Ketika pihak pemerintah misalnya ingin supaya pemerintahannya benar-benar terawasi dengan baik, maka dia buka saluran. Apa salurannya? Apa? Yaitu dia buka channel saluran untuk menerima kritikan orang. Nah, itu berarti jelas, berarti kan nggak gibah, dia langsung kritik tuh. Tapi kalau ngomongin terus tapi nggak jelas apa perbaikannya, itu nggak menyasar, nggak menuju langsung kepada orang yang dinasehatin, yang dikritik, maka itu menjadi gibah, ya. Masalahnya timbul karena mulai timbul itu karena salurannya sendiri, katakanlah anggota dewan itu kurang. Ya,
Akhirnya yang terjadi kemarin akhir Agustus itu ya, karena responnya negatif sekali, nggak dengerin rakyat. Itu. Kalau rakyat nggak didengar, udah marah rakyat. Yang terjadi akhirnya chaos. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Oke. Baik. Oke. Ketika jenazah, apakah jenazah itu punya utang atau tidak punya utang? Ya tentu pasti ditanyakan kepada keluarganya atau orang yang bersangkut paut kepada dirinya. Selama ini bertransaksi dengan siapa, apakah ada utang atau tidak utang. Apakah harus menunggu penjelasan dulu ada utang atau tidak utang kemudian jenazah dikuburkan? Enggak. Jenazah tetap harus dikuburkan sebagai sunnah Rasul secepat-cepatnya. Gitu. Terkait hutangnya itu bisa dibicarakan. Gimana? Ya, ada riwayat seperti itu, ya. Karena Rasul sendiri pasti paham, ya, kondisinya begitu. Ya. Nah, jadi pastikan kondisinya. Nah, tadi ketika mungkin saja ada yang tersembunyi, apakah kita harus nunggu sampai berlama-lama? Kan begitu. Jadi disitulah ada disebutnya keluasan. Ya, jadi jangan terlalu kaku sampai ada orang ngaku si ini punya utang sama saya, si ini punya utang sama saya, nggak mesti begitu. Ya. Luas-luas aja, ya. Nanti selesai jenazah dikuburkan baru, ya. Nah terkait itu kan prosesnya mungkin saja menjadi lama karena dia harus tergadaikan karena ada utangnya itu si jenazah. Ya, makanya keluarga terus cepat-cepatnya tanyain semua orang di lingkungannya nih. Jenazah punya utang apa enggak nih gitu. Ngaku aja, jujur aja gitu. Nih dia punya utang sama saya begini-begini atau malah dia punya piutang sama orang lain kan. Oke, itu ya. Nah, terkait ahlul kitab tadi itu ada bahasan tersendiri, Pak. Surah An-Nisa ayat 62. Ya, itu panjang ngejelasinnya saya nanti. Ya. Tapi saya akan jawab secara ringkas dulu. Ahlul kitab yang belum terdakwahi oleh dakwah risalahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia beriman kepada Allah, ya beriman kepada Allah, insya Allah dia masuk dalam kategori orang yang terselamatkan. Gitu, ya. Catatan belum terdakwahi risalahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu, ya. Sampai nanti kemudian Nabi Isa alaihi salam nanti diturunkan kembali ke muka bumi ini sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melanjutkan risalahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu, ya. Itu kalau khusus itu bahasan itu ada bahasan tersendiri yang nanti akan jelimet ya. Khusus ya nanti tagih saya untuk membahas itu ya, tagih saya untuk membahas itu nanti. Demikian, ada lagi? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat, yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari saya. Kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat
Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Ya Allah, Anta Sami', Anta Basir, Anta Syahidun alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan. Kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Tuntun kami untuk selalu taat kepada Engkau dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbing kami untuk selalu menerima dengan baik semua takdir-Mu, baik maupun buruk menurut kami, tapi Engkau Maha mengetahui ya Allah baik dan buruknya. Karena Engkau Maha memahami mana yang terbaik untuk diri kami ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله